Selamat bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Meskipun pagi hari ini kita belum dapat beribadah di gereja, tetapi kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan di dalam kita ibadah, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu memberkati kita hari lepas hari. Marilah pada minggu pertama dalam bulan Juli kita akan memulai ibadah. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Mari kita siapkan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung PMGJ nomor 82, Tekating Manah Kulo. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Tekating manah kawula tansah nderek Gusti, yeku panutan sanyata nggih panebus sajati. Magining salib Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang luar biasa yang selalu memberikan semangat kepada kita karena tekad kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami puja dan yang kami sembah, di pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur kepada Engkau, sebab Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan, meskipun kami belum bisa beribadah di gereja-Mu Tuhan,
tetapi kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tetap semangat karena Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu akan sedikit memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk mendasari ibadah pagi hari ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami rasakan dan kami lakukan setiap hari hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat yang dari Engkau ya Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman-Mu, pelita bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ulangi sekali lagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Meskipun kita belum beribadah di dalam gedung gereja, tetapi kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Saya minta pada Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan Alkitab kita atau HP kita yang ada isinya Alkitab, sehingga kita akan membuka Alkitab kita untuk mendasari ibadah pada pagi hari ini. Terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. 2 ayat saja untuk mendasari firman Tuhan ibadah pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman pada pagi hari ini saya memberikan tema hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya, kita pasti merindukan kehidupan kita setiap hari, setiap saat selalu diberkati oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa itu berkat? Berkat adalah karunia yang mendatangkan kebaikan. Kebaikan dari siapa? Dari Tuhan yang selalu memberkati kita setiap hari. Contoh, mungkin dalam keluarga kita mendapat berkat, yaitu kedamaian, kerukunan di keluarga kita, kerukunan di jemaat kita. Ini suatu berkat yang dari Tuhan. Lalu berkat kecukupan, setiap hari kita dipelihara oleh Tuhan. Lalu berkat kesehatan, apalagi saat-saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 atau virus corona, yang dimana menjadikan manusia ini menjadi takut terkena virus corona. Dan pasti sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita selalu merindukan berkat kesehatan yang dari Tuhan.
Itu pasti. Karena apa? Karena kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama halnya seperti Nabi Nehemia, ini pasti juga merindukan hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam firman pagi hari ini, saya memberikan tema tadi, hidup yang diberkati Tuhan. Ini pasti kita rindukan, pasti kita inginkan setiap saat. Nah, lalu pertanyaan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana agar hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan? Nah, dalam ayat 7 jelas dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan, yaitu kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, mengandalkan Tuhan artinya apa? Artinya adalah mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Ini arti mengandalkan Tuhan. Nah, lalu pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap waktu? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia ini adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh bangsa. Dan di saat Tuhan memilih Yeremia untuk menjadi nabi, di saat Yeremia masih di dalam kandungan. Ya, di saat Allah memilih Yeremia untuk menjadi seorang nabi, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa, pada saat itu Yeremia dipilih di saat masih dalam kandungan. Ya, dalam kandungan lahir, dan di saat dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, Nehemia atau Yeremia masih muda. Di ayat Yeremia pasal yang pertama jelas, ya, Yeremia pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai yang ke-8. Di situ jelas, di mana Yeremia pada saat itu dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada saat itu masih muda. Kita membayangkan, di saat kita masih muda, pasti kita menginginkan yang enak-enak saja. Ya, yang enak-enak saja sebagai anak muda. Tetapi pada saat itu Tuhan memanggil Nabi Yeremia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di saat itu dia masih muda. Dan di saat dia dipanggil, dipilih oleh Tuhan, Yeremia mempunyai alasan, Tuhan, saya ini masih muda. Saya tidak pandai berbicara, Tuhan. Tetapi apa? Tetapi Tuhan memberkati Yeremia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan Nabi Yeremia, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang dirasakan oleh Nabi Yeremia di saat dia memberitakan firman Tuhan, di saat dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak merasakan khawatir,
Dia tidak merasakan takut. Karena apa? Penyertaan Tuhan, berkat yang dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan Yeremia. Sehingga berkat Tuhan selalu ada dalam hidup Yeremia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kehidupan Yeremia, di mana hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk saat-saat ini? Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi pergumulan dalam hidup kita, di dalam permasalahan dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa ada Tuhan. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga berkat-berkat ada dalam kehidupan kita. Meskipun kita rasakan tidak ada jalan, tidak ada orang yang membantu kita, kita harus ingat Tuhan selalu memberikan jalan kepada kita. Tuhan yang selalu memberkati kita, menyertai kita, menjaga kita setiap saat. Maka itu yang pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Contoh Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan. Ada suatu keluarga di mana keluarga ini sudah berpuluh-puluh tahun, ya, keluarga muda ini sudah berpuluh-puluh tahun ini hidup berkeluarga. Tetapi hidupnya di dalam keluarga ini belum diberikan momongan atau belum diberikan anak. Nah, di dalam keluarga ini dia selalu melayani Tuhan. Dia selalu, setiap keluarga ini atau keluarga ini selalu mengandalkan Tuhan. Dia beribadah keluarga. Dia mengandalkan Tuhan dalam keluarganya, dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Dan yang menjadi pergumulan, yang menjadi keinginan dalam keluarga ini, yang dimana menanti-nantikan seorang anak. Pada saat itu dia divonis oleh dokter, dia tidak mempunyai anak. Dalam salah satu keluarga ini. Tetapi mujizat Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan pasti terjadi bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi di saat keluarga ini yang sudah berpuluh-puluh tahun berkeluarga, tidak mempunyai seorang anak, tetapi hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu mengutamakan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga keluarga ini mujizat terjadi. Keluarga tersebut diberkati oleh Tuhan. Istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak. Ini peristiwa ini, ya, peristiwa ini mengajarkan kepada kita di mana di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati keluarga kita. Sama seperti keluarga kecil ini tadi, yang merindukan seorang anak sudah berkeluarga puluhan tahun, tidak mempunyai anak, tapi mujizat terjadi. Keluarga ini mempunyai seorang anak. Ini berkat yang dari Tuhan yang luar biasa. Maka itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar hidup kita selalu diberkati Tuhan, yang harus kita lakukan yang pertama, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua,
Bagaimana agar hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan? Ayat selanjutnya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kedua, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar hidup kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Nah, ini. Apa sih pengharapan? Kata pengharapan berasal dari kata harap. Dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah pohon, minta, atau keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Ini suatu pengharapan, ya, yang kita selalu berikan kepada Tuhan, ya. Kita selalu meminta kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan kita doakan, kita meminta kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan yang memberikan berkat kepada kehidupan kita masing-masing. Dan pada saat itu Yeremia yang kedua yang dilakukan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Sehingga apa? Sehingga Yeremia ini tidak merasakan khawatir, tidak merasakan ketakutan di saat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati Yeremia. Kenapa? Karena dia berpengharapan terus kepada Tuhan. Ini pengharapan kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita pasti mempunyai pengharapan. Mungkin keluarga kita ingin diberkati, keluarga kita merasakan kedamaian, jemaat kita menjadi jemaat yang bersatu, dan juga dalam pekerjaan kita agar lancar. Di dalam pergumulan di kehidupan kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberikan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat kita berpengharapan tidak kepada Tuhan, contoh saja, saya ingin kaya. Nah, memintanya, dia berharap kepada jembatan yang dianggap mempunyai kekuatan. Ada pula yang datang ke pohon yang besar, ada pula yang datang ke kuburan, berharap agar hidup orang ini mendapatkan harta yang banyak. Apakah itu benar? Salah. Jika kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu tetap berpengharapan kepada Tuhan, bukan kepada jembatan, pohon-pohon yang besar, kuburan, bukan, tetapi kita berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu mengasihi kita, yang memberkati kita, menyertai kita setiap waktu. Maka itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekayaan kita. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Kapan saja bisa diambil Tuhan. Tetapi di saat kita berpengharapan kepada Tuhan, kita akan menerima pemeliharaan Tuhan setiap saat. Kita merasakan kecukupan, kedamaian di dalam kehidupan kita.
Sama halnya digambarkan dalam ayat yang ke-8. Orang yang diberkati oleh Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini sama halnya orang yang diberkati oleh Tuhan itu sama dengan pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak merasakan khawatir dalam tahun kering. Maksudnya adalah berkat Tuhan selalu ada terjadi dan kita rasakan setiap saat. Berkat itu sama halnya pohon yang ditanam di tepi air. Berkat seperti itu, sehingga kita tidak mengalami kekhawatiran, kita tidak mengalami ketakutan, sebab Allah menyertai kita, Allah memberkati kita. Meskipun dalam masa-masa sulit, Tuhan akan menyertai kita. Ini digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Meskipun datang terik panas, tetapi daunnya tidak kering. Karena apa? Karena akar-akarnya di batang air, ya, akar-akarnya ini menyerap air. Kenapa? Di tepi air. Meskipun panas, ya terik matahari, pohon ini tetap tumbuh, pohon ini tetap berbuah. Sama halnya seperti kita, orang yang percaya kepada Tuhan, di saat kita diberkati Tuhan, ya, kita tidak akan merasakan kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Sehingga kita tidak usah merasakan takut, tidak usah merasakan khawatir, karena Tuhan menyertai kita hari lepas hari. Maka dari itu mari, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita pasti ingin diberkati oleh Tuhan setiap saat. Yang harus kita lakukan yaitu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, selalu berpengharapan kepadanya. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini yang sedikit ini bisa kita tanamkan dalam hati kita, hidup kita, sehingga kita melakukan firman Tuhan sesuai dengan perintahnya, sehingga hidup kita menjadi lilin di tengah kegelapan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu pada pagi hari ini sudah sedikit memberitakan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman yang sedikit ini dapat diterima oleh jemaat-jemaat-Mu dan dapat direnungkan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Karena kami percaya berkat-Mu ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Sehingga kami tidak merasakan kekhawatiran, kami tidak merasakan ketakutan, karena Tuhan yang selalu memberkati, menyertai, memelihara kami semua. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan, jemaat-Mu di Induk, di TJ Tanjung Rejo maupun di kelompok Karang Subur. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan jemaat-Mu, Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat tidak merasakan kekhawatiran, tidak merasakan ketakutan, tetapi penyertaan Tuhan yang kami rasakan setiap saat. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan, anak-anak jemaat yang masih di bangku sekolah, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, rajin untuk sekolah, rajin untuk belajar, sehingga anak-anak-Mu nanti menjadi anak yang pintar, lebih-lebih nanti kalau dewasa menjadi saksi-Mu di dunia ini.
Dan juga bagi lansia Tuhan yang sudah usia lanjut, Tuhan kami percaya Tuhan yang akan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan untuk saudara-saudara kami, simbah-simbah kami, lansia ini Tuhan, dalam penyertaan Tuhan sehingga selalu merasakan kasih-Mu, selalu merasakan penyertaan-Mu Tuhan setiap saat, dan jemaat-jemaat yang lansia ini selalu sehat, selalu pulih karena Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan pada saat-saat ini sedang mengalami atau mempunyai pergumulan di dalam hidupnya Tuhan, mungkin menginginkan sebuah pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, dan juga keluarga muda yang ingin mempunyai momongan, Tuhan berkati, berikan momongan Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan juga bagi pemuda-pemudi Tuhan yang merindukan seorang pasangan hidup, Tuhan berikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga nanti pemuda-pemudi tetap mengandalkan Engkau dalam hidupnya Tuhan, sehingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Berkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga muda Tuhan yang saat ini masih mengandung, Tuhan berkati kandungan, berkati janin, berkati ibunya, selalu Tuhan yang selalu memberkati keluarga atau ibu dan janin ini sehingga sehat sampai lahiran ibu dan janin nanti sehat. Berkati pergumulan kami Tuhan yang saat-saat ini diberhadapkan dalam pandemi COVID-19 atau virus corona Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam hidup jemaat-jemaat kami Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari virus corona Tuhan, sehingga kami merasakan sehat, semuanya itu dari Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, yang menjadi garis depan untuk penanganan COVID Tuhan, juga berkati jemaat-jemaat kami yang kerja di rumah sakit tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang sedang bekerja di rumah sakit, Tuhan selalu menjaga, Tuhan yang selalu memberkati, menolong, sehingga selalu sehat karena penyertaan Tuhan dirasakan jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedamaian negara kami Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati dan memberikan kedamaian dalam bangsa Indonesia Tuhan, sehingga kami merasakan damai sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus, 9 gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, 10 pengampunan dosa, 11 kebangkitan dari 12 dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, marilah kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan pujian 81 derek Gusti. Kula mesti derek Gusti kang jumeneng panutan. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua.